Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asrorudin. Oke teman-teman ya, seperti biasa jangan pernah bosan di video di channel saya. Video apapun bisa saya upload, yang penting bisa manfaat untuk banyak orang. Nah, di video kali ini saya mau bahas sepintas apa sih kelebihan dan kekurangan kita itu mengambil uang menggunakan kartu ATM BCA dan perbedaannya dengan mengambil uang BCA tanpa kartu ya. Jadi di sini yang mau saya bahas yaitu perbedaan, kekurangan dan kelebihan kita mengambil uang di ATM menggunakan kartu fisik dan juga non fisik. Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu cara mengambil uang di Bank BCA tanpa kartu, kalian bisa cek deskripsi ya. Mungkin di situ bisa saya jelaskan ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Misalkan apa sih kelebihan kalian mengambil uang di ATM BCA menggunakan kartu fisik? Kelebihannya satu, kalian bisa ngambil di bank bersama. Misalkan kalian BCA, kalian bisa ngambil di ATM BRI, ya kan? Intinya itu bank bersama aja, mau BRI, mau BNI, kalau itu bersama kalian bisa ngambil, ya menggunakan kartu BCA punya kalian. Itu kelebihannya, ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya tuh banyak kalau menurut saya, bener deh. Kenapa saya bilang banyak? Ya karena saya selama ini kalau ngambil uang di BCA itu hampir 90% saya menggunakan mobile banking gitu ya. Jadi simple banget gitu dan resikonya juga sedikit. Jadi apa sih kekurangannya menggunakan kartu fisik ngambil uang di ATM BCA? Pertama, kalian itu bisa mengalami ataupun kalau lagi apes bisa aja kartu ATM kalian ketelan. Ya, itu pertama. Dan itu juga makan waktu, kita harus ngurusin ke bank BCA-nya lagi. Seperti itu teman-teman ya, jadi butuh waktu. Memang mudah untuk membuat ATM-nya lagi ataupun kartunya itu mudah gitu, tapi ya butuh waktu gitu kan. Nah, yang kedua, resiko ditipu ataupun tertipu. Contohnya seperti ini. Kalian ngambil ATM, banyak sekali modus yang diganjel pakai apa tuh, tusukan gigi. Ketika kalian masukkan PIN, itu di area kalian kalau ada orang yang mencurigakan, itu hati-hati. Banyak sekali kejadian ketika orang ngambil uang, uangnya udah keluar tapi ATM-nya nggak keluar, ataupun uangnya belum keluar, ATM-nya juga nggak keluar. Dan itu ternyata banyak sekali para modus yang mengganjal dengan tusuk gigi, dimana mereka itu biasanya mengintip dari belakang ataupun dari samping, karena mereka itu udah mahir dalam segi pandangan yang sudah mereka pelajari. Jadi mereka itu bisa sambil membaca ketika kalian masukkan kata sandi, ya hati-hati. Misalkan kalian ngambil uang pakai kartu fisik ATM BCA, terus kalian masukkan kata sandi, itu biasanya ada yang mantau, ya. Kalau misalkan kalian lagi apes, kalau misalkan kalian lagi jadi korban gitu ya, tapi mudah-mudahan dijauhkan dari hal kayak gitu ya, amin ya. Tapi kebanyakan bukan kebanyakan sih, banyak juga fakta-fakta yang pada nyatanya korban-korban seperti itu gitu. Jadi itu salah satu kekurangan menggunakan kartu fisik ya. Banyak sekali yang dirugikan. Misalkan kalian mau melakukan pembayaran, entah itu pembayaran pembelian pulsa di aplikasi Shopee, Bukalapak, Akulaku dan lain-lain. Intinya segi pembayaran apapun itu ataupun mau transfer, kita butuh waktu ke ATM. Mending kalau dekat, kalau jauh ya kan. Apalagi kalau kita kayak saya di pelosok nih rumahnya nih, mau ke bank BCA ataupun ke bank ya, itu jauh, itu sangat sulit gitu. Nah itu, jadi intinya itu salah satu kekurangan kita menggunakan kartu fisik ya. Tapi tetap ada kelebihannya yang saya bahas dari awal. Banyak juga sih kekurangannya dan kelebihannya juga masih banyak. Cuma kadang saya lupa gitu. Mungkin buat teman-teman yang mengalami hal-hal kekurangan dan kelebihannya bisa tulis di kolom komentar ya, untuk bantu sharing teman-teman terutama dengan saya juga ya. Nah, sekarang misalkan untuk kelebihan dan kekurangan bank mengambil uang di Bank BCA menggunakan aplikasi mobile banking ya, tanpa kartu fisik. Kita bahas kelebihannya. Wah, kelebihannya banyak banget nih, banyak banget. Pertama, kalau mau ngambil uang pasti tetap ya harus ke ATM. Tapi itu simple dan itu menghindari ataupun mengurangi resiko kita jadi korban di ATM. Contohnya, kita ngambil setelah kita buat PIN. Nah, buat kalian intinya yang belum paham cara ngambil ini, kalian bisa bisa lihat di video saya ya. Jadi ketika kalian ke ATM, kalian kan itu tinggal masukkan nomor telepon ya. Kalian tinggal klik menu yang tulisannya kalau nggak salah ambil uang tanpa
kartu, kalau nggak salah seperti itulah ya. Intinya klik yang ambil uang tanpa kartu kalau nggak salah ya. Kalian klik, terus transaksi atau tanpa kartu gitu ya. Terus kalian klik, di situ akan muncul langsung otomatis nomor handphone. Nah, kalian masukkan nomor handphone yang terdaftar di M-Banking, di mobile banking. Masukkan, setelah itu enter. Setelah enter, di situ muncul kode, suruh masukkan 6 digit biasanya. Nah, 6 digit itu yang sudah kita buat di aplikasi mobile banking yang ada di handphone kita, yang sudah kita minta ya. Kita tinggal masukkan bahwa kodenya misalkan 666777 dan enter, dan itu uang akan langsung masuk. Ya, simple banget dan mudah banget ya kan, tanpa resiko kartu kalian tuh ketelan teman-teman ya. Dan apalagi sih kelebihannya? Ya banyak. Kalian tuh mau belanja, mau beli pulsa, ya nggak harus ke ATM, tinggal di handphone gitu ya. Kelebihannya banyak banget. Dan kalian mau belanja di Alfa, kayak saya kan biasa ngopi di Janji Jiwa tuh. Nah, saya bayar tuh pakai barcode ya, langsung scan. Misalkan nominalnya berapa, harganya 23.000, Janji Jiwa. Saya klik enter. Sukses, ada riwayatnya, oke gitu. Gitu teman-teman ya. Itu kelebihan, salah satu kelebihan kita mempunyai aplikasi mobile banking. Dan apa sih Bang kekurangannya? Ya pasti kekurangannya ada. Pertama, suka ada orang yang ketipu ya. Ketipu entah itu dari sumber manapun itu ya. Biasanya orang itu kayak misalkan mengiming-imingkan hadiah, tiba-tiba ada orang yang telepon dari mana, ataupun dari penipuan lah. Kalau kita punya M-Banking, itu biasanya mudah banget ya untuk transaksi pembayaran gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja sih teman-teman ya. Kalau misalkan kurang lengkap informasinya, kita sharing aja sih di sini. Kalau misalkan kalian lebih mengalami hal-hal yang seperti yang saya bahas tadi ataupun yang belum saya bahas, bisa sharing aja ya kelebihan dan kekurangan kita mempunyai mobile banking. Oke ya, mungkin cukup itu aja dari saya, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah maghrib, waktunya sholat. Terima kasih, bye-bye ya.